Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Susanti dengan NIM 44014222027 dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai rancangan desain sumber belajar outdoor, yakni zona ekologi dan kreatif. Simak terus ya teman-teman. Latar belakang saya memilih merancang salah satu desain sumber belajar outdoor karena tantangan abad ke-21. Tantangan tersebut seperti krisis lingkungan, peningkatan volume limbah, dan degradasi ekosistem. Hal ini menuntut dunia pendidikan untuk membentuk generasi yang sadar lingkungan, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Salah satu solusi kontekstual yang relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21 tersebut yakni dengan pengembangan ruang belajar luar kelas berbasis lingkungan, salah satunya yakni zona ekologi dan kreatif. Zona ini mendorong pembelajaran aktif melalui pendekatan learning by doing, di mana pengguna terlibat langsung dalam praktik ilmiah dan sosial berbasis masalah nyata di lingkungan sekitar. Tujuan akhirnya yakni untuk mewujudkan laboratorium hidup yang membangun budaya kampus hijau dan berkelanjutan. Zona ekologi dan kreatif memiliki beberapa potensi sebagai sumber belajar. Potensi pertama yakni sebagai sumber belajar praktikum dan penelitian. Kedua, zona ini mendukung pembelajaran lintas disiplin ilmu. Ketiga, zona ini sangat ideal untuk proyek kolaboratif mahasiswa. Keempat, zona ini juga bermanfaat untuk pembelajaran non-formal. Dan yang paling penting, zona ini adalah sumber belajar yang memperkuat nilai-nilai karakter seperti gotong royong, tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian sosial yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Ekologi dan kreatif ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat pertama yakni meningkatkan kesadaran dan literasi lingkungan. Mahasiswa menjadi lebih peka terhadap isu lingkungan dan mampu mengambil peran aktif dalam solusi nyata. Yang kedua yakni menjadi laboratorium hidup untuk pembelajaran lintas disiplin ilmu. Zona ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai program studi untuk praktek lapangan berbasis masalah nyata. Yang ketiga yakni mendorong inovasi dan kewirausahaan ramah lingkungan. Aktivitas seperti pengelolaan sampah dan urban farming dapat dikembangkan menjadi produk kreatif atau usaha sosial mahasiswa. Yang keempat yakni menumbuhkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Zona ini menjadi ruang bersama untuk kegiatan edukatif, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir yakni menguatkan implementasi Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Mahasiswa belajar secara mandiri, kolaboratif, dan kontekstual dengan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Lahan yang akan dikembangkan menjadi zona ekologi dan kreatif berada tepat di depan Laboratorium Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Lokasinya strategis karena dekat dengan gedung perkuliahan sehingga mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen. Tempat ini berupa area terbuka yang cukup luas, dikelilingi pepohonan yang rindang dan tanah yang subur. Desain zona ekologi dan kreatif yang pertama yakni zona bank sampah. Zona ini dirancang dengan mengedepankan fungsi edukatif, estetika, dan partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah. Terdapat rak bertingkat dari bahan daur ulang yang diberi label kategori sampah seperti plastik, logam, kertas, dan kaca, serta timbangan digital atau manual untuk mencatat hasil pemilahan. Data penimbangan ditampilkan pada papan grafik mingguan yang memuat informasi jumlah sampah per kategori dan jadwal piket. Di area lain terdapat pojok kreatif dengan perlengkapan daur ulang seperti gunting, lem, dan cat untuk membuat kerajinan dari bahan bekas. Mural bertema 3R di dinding menambah nilai edukatif zona ini, menjadikannya pusat pembelajaran dan kreativitas mahasiswa dalam upaya berkelanjutan lingkungan. Desain zona ekologi dan kreatif yang kedua yakni zona refleksi dan literasi. Zona ini berada di tengah antara zona kompos dan zona bank sampah. Dirancang sebagai tempat istirahat aktif untuk membaca, menulis, dan merenung, dilengkapi dengan bangku melingkar dari bahan daur ulang, meja kecil, rak buku bertema lingkungan, serta
QR Code menuju sumber bacaan digital. Zona ini mendukung pembelajaran afektif dan literasi ekologi. Suasana hijau dan tenang menjadikannya ideal untuk kegiatan seperti menulis jurnal, membaca puisi alam, atau diskusi lintas mata kuliah dengan tambahan kutipan inspiratif sebagai penguat nilai tanggung jawab terhadap bumi. Desain zona ekologi dan kreatif yang ketiga yakni zona kompos. Zona ini mengajarkan mahasiswa untuk membuat pupuk organik dari sampah dapur atau dedaunan. Ruangan terbuka ini dilengkapi dengan kotak kompos yang disusun dalam 3 tahap proses, yakni kompos baru, kompos dalam proses, dan kompos jadi. Di sampingnya terdapat rak alat sederhana yang berisi skop kecil, ember, dan sarung tangan untuk mendukung aktivitas mahasiswa. Sebuah wastafel portable juga tersedia sebagai fasilitas cuci tangan setelah kegiatan. Dalam zona ini, mahasiswa secara rutin membuang sampah organik yang berasal dari kantin atau sisa makanan harian, kemudian mengamati dan mencatat perubahan suhu, bau, dan tekstur bahan organik selama proses dekomposisi. Desain zona ekologi dan peran mikroorganisme dalam siklus materi dan pentingnya pengelolaan limbah ramah lingkungan. Zona ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktik, tetapi juga ruang refleksi ekologis yang menanamkan nilai tanggung jawab terhadap alam. Desain zona ekologi dan kreatif berikutnya yakni zona urban farming. Area ini merupakan area yang digunakan untuk budidaya tanaman sayur di lahan sempit dengan teknik vertikultur, hidroponik, dan pot untuk ketahanan pangan sederhana. Zona ini dilengkapi dengan bedeng tanah untuk sayuran cepat panen, pot vertikal dari limbah daur ulang, serta tanaman hias dan toga yang menambah nilai estetika dan edukasi. Tersedia juga greenhouse mini untuk pembibitan, papan informasi tanaman, dan alat berkebun seperti cangkul kecil, sprayer, dan label tanaman yang tersimpan di lemari alat. Jalur antar bedeng diberi pijakan batu memudahkan akses mahasiswa tanpa merusak tanaman. Kegiatan seperti menyemai, menyiram, mencatat pertumbuhan, hingga panen dapat diintegrasikan dengan berbagai mata kuliah seperti biologi lingkungan, statistik pertanian, ketahanan pangan, serta komunikasi ilmiah, menjadikan zona ini sebagai laboratorium hidup yang interaktif dan kontekstual di lingkungan perkuliahan. Keunggulan dari desain zona ekologi dan kreatif ini, yang pertama, tata letak terstruktur dan terintegrasi. Yang kedua, yakni visual, edukatif, dan informatif. Yang ketiga, yakni pemisahan zona yang fungsional. Yang keempat, yakni peralatan dan fasilitas lengkap. Kelima, yakni estetika dan kenyamanan belajar. Yang keenam, yakni fleksibilitas kegiatan indoor maupun outdoor. Yang ketujuh, yakni mendorong keterlibatan multidisiplin. Yang kedelapan, yakni mudah diterapkan di tempat lain dan dikembangkan lebih lanjut. Rancangan zona ekologi dan kreatif, sebuah ruang belajar luar kelas yang bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menumbuhkan kepedulian terhadap bumi kita. Mari bersama kita wujudkan lingkungan kampus yang hijau, aktif, dan berkelanjutan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kita buat hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.